Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, salam kenal, salam jumpa kembali dan salam bahagia tentunya. Saya Nur Hamdi, CPG Angkatan 6, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah pada sesi kita saat ini tentang bagaimana pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu hebat bahwa pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Bapak Ibu, kenapa ini muncul Bapak Ibu? Karena ini muncul sebagai wujud nyata bahwa sejatinya murid-murid kita yang ada di kelas ini memiliki berbagai macam perbedaan. Dan tugas guru di sini adalah memberikan sebuah pelayanan, memberikan sebuah tuntunan, memberikan sebuah dukungan kepada murid kita secara adil. Apa yang dimaksud secara adil? Berikanlah dukungan, tuntunan, bantuan kepada murid-murid kita sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan berarti kita berikan semuanya secara rata, tapi kita berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Inilah sejatinya konsep dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang memberikan pelayanan, pembelajaran yang menghargai sebuah perbedaan dari setiap individu. Bapak Ibu yang saya hormati, di awal kita telah diberi pemahaman tentang bagaimana sebetulnya individu dari murid kita. Bapak Ki Hajar Dewantara telah memberikan filosofi kepada kita bahwa setiap peserta didik atau murid kita itu diibaratkan dengan sebuah tanaman yang tentunya satu dengan yang lain itu berbeda. Berbeda perlakuannya, berbeda cara menanganinya, dan berbeda bagaimana kita memberikan bantuan kepadanya. Lebih lanjut Ki Hajar Dewantara mengistilahkan bahwa guru itu adalah seorang pengukir. Maka seorang pengukir itu harus mengukir dengan hati yang diawali dengan melihat potensi kayunya seperti apa. Kemudian harus diukir dengan seperti apa sehingga memberikan hasil karya yang sangat memuaskan. Inilah gambaran-gambaran yang diberikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kita melihat bahwa apa itu sebutnya merdeka belajar. Kita mengenal dan kita telah memahami bersama bahwa merdeka belajar itu adalah memerdekakan murid dalam berpikir, dalam bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Ini dia. Selama ini kita melihat seolah-olah merdeka belajar diistilahkan banyak persepsi seolah kebebasan yang luas, sebebas-bebasnya. Tapi di sana sebenarnya kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Dan itu pun kebebasan dalam bertindak pada ranah akademis. Jadi jelas koridornya. Kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas murid dengan mempertimbangkan keunikan individualnya. Baik kecepatan belajarnya, baik gaya belajarnya, maupun minat belajarnya. Selanjutnya, merdeka belajar artinya mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Dari sini jelas Bapak Ibu bahwa ke depan memang kita harus bisa menjadi guru yang benar-benar membahagiakan murid kita. Apa indikatornya? Murid senang belajar, murid tergerak untuk belajar, murid tergerak untuk menjadi pribadi yang positif, dan murid yang mampu mencapai tujuan pembelajaran dan ditunjukkan dengan profil pelajar
Pancasila sebagai karakternya. Bapak yang saya hormati, lalu bagaimana guru mengawali untuk bisa memberikan pelayanan sesuai yang dibutuhkan murid? Maka yang pertama adalah guru harus melakukan sebuah asesmen. Tujuannya adalah bagaimana tercipta sebuah lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar. Tergerak hati murid untuk belajar. Tercipta lingkungan kondusif sebagaimana kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Bagaimana tercipta sebuah komunitas positif di dalam kelas sehingga betul-betul kelas itu adalah sebuah kelas yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka guru harus melakukan sebuah asesmen diagnosis maupun asesmen diagnosis. Tujuannya apa? Supaya guru bisa melihat dan menentukan apa dan bagaimana cara memberikan tuntunan, bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik untuk murid-muridnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Tomlinson. Selalu Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 kelompok yang kita kenal. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Ini adalah sebuah upaya untuk melihat, ya, setelah kita melihat kondisi mental, kondisi kebatinan, kondisi siswa, murid kita, kondisi kebutuhan belajarnya, maka tugas guru adalah menyiapkan materi-materi itu sesuai dengan kebutuhan muridnya. Misalkan memberikan video, menyiapkan gambar-gambar poster yang mudah dipahami, memberikan poin-poin kartu-kartu materi sehingga murid bisa mudah memancing ingatannya. Sehingga dengan bantuan itu murid akan lebih cepat. Dan itu pun tidak semua murid. Jadi artinya kita sudah mendapatkan kelompok, ada 4-5 kelompok. Nah, sehingga dari 5-4 kelompok itu baru kita samakan perlakuan pada setiap kelompok. Walaupun di dalam kelompok itu sendiri nanti tetap masih ada perbedaan, tapi paling tidak sudah membantu kita untuk memperkecil persoalan yang tadinya sangat kompleks dan luas. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Bapak Ibu, sebelumnya saya sendiri cenderung kadang-kadang menentukan sebuah metode pembelajaran itu seperti yang saya inginkan. Saya hanya meraba-raba sendiri, kira-kira ini cocoknya dengan discovery ini. Kira-kira cocoknya dengan inquiry ini. Cocoknya kira-kira dengan project. Mungkin lebih tepat dengan problem-based learning. Itu saya sebagai guru yang kadang memberikan penekanan kepada mereka, menyamakan bahwa hari ini belajarnya. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Saya egois. Seharusnya gaya belajar itu adalah informasi yang sudah diberikan oleh murid kita melalui asesmen. Mereka yang minta melalui hasil asesmen. Ternyata si Anto ini gayanya belajar discovery. Ternyata si Juki ini gaya belajarnya inquiry. Ternyata ini lebih suka dengan project based. Ini suka. Itu adalah informasi yang diberikan kepada murid, kepada kita, bukan kita. Nah, inilah pemahaman yang selama ini saya salah. Berarti saya salah, egois dalam hal ini. Saya yang menentukan. Nah, jadi sebetulnya di dalam diferensi proses ini justru apa yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang diminta oleh murid kita, sesuai dengan indikator-indikator yang ditunjukkan di dalam hasil asesmen. Bisa melalui tanya jawab, bisa bertanya kepada murid guru yang sebelumnya mengajar, bisa melalui kuis-kuis yang kita berikan untuk bisa melihat seperti apa gayanya, dan termasuk sejauh mana mereka sudah memahami tentang materi yang akan dipelajari, sehingga guru tidak harus melakukan penyamarataan.
Jadi startingnya sudah berbeda. Pole positionnya itu sudah berbeda. Mungkin ini mulai dari kilometer 2, ini kilometer 4, kilometer. Itu kalau kita analogikan seperti sebuah proses perjalanan. Di sana Bapak Ibu. Karena apa? Kita bisa melihat kalau siswa yang sudah paham diulang, kadang-kadang mereka bosan. Sebaliknya yang siswa sudah paham berarti harus ada challenge baru. Bisa berupa pengayaan yang kita berikan. Sementara yang masih kurang barangkali mereka butuh pendampingan serius. Jadi Bapak Ibu, di dalam diferensi proses ini tentunya akan memberikan sebuah gambaran bagaimana guru mampu memberikan pendampingan, dukungan kepada murid kita sesuai dengan kebutuhannya. Memberikan metode belajar sesuai dengan yang mereka inginkan, sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan memberikan kesempatan kepada murid-murid yang masih terkendala untuk menanyakan ulang, untuk menggali lebih jauh. Bahkan barangkali mereka butuh informasi lain yang mudah dimengerti. Artinya Bapak Ibu, bisa jadi juga kita memberikan kesempatan kepada teman sejawatnya untuk bisa memberikan pemahaman agar lebih mudah. Bisa jadi karena teman yang menjelaskan yang sudah lebih dulu paham akan lebih mudah. Jadi di sana nampak keberagaman. Intinya adalah tercapai pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita mengenal namanya adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini saya memahaminya lebih ke arah bagaimana sebetulnya ekspresi dari seorang murid kita untuk menunjukkan ini loh yang saya pahami, ini loh yang saya mengerti, ini loh yang sudah saya capai. Dan berikanlah kebebasan kepada mereka untuk menunjukkan pemahamannya baik melalui poster kah, baik melalui cerpen kah, baik melalui desain grafis kah, baik melalui video, vlog, dan segala macam. Mungkin melalui proyek karya nyata. Guru harus memberikan kebebasan itu kepada mereka. Supaya apa? Mereka bisa menunjukkan antara kreativitas dan pemahaman materi yang mereka pahami. Jadi tidak ada lagi istilah penyamarataan tugas, penyamarataan kesimpulan. Barangkali hasil kesimpulannya sama, tapi cara menunjukkan kesimpulan itu sesuai dengan pemahamannya dan sesuai dengan kreativitas yang mereka miliki. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, disinilah yang dinamakan dengan diferensiasi produk. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai guru juga harus memiliki sebuah instrumen untuk melihat, untuk mengukur sebetulnya sejauh mana seorang murid itu memahami sebuah konten pembelajaran. Sejauh mana seorang murid itu menguasai, sejauh mana sebuah kelompok itu memahami dari materi pembelajaran yang akhirnya mencapai tujuan pembelajaran. Maka guru di sana harus melakukan sebuah asesmen yang namanya asesmen formatif. Tujuannya apa? Tujuan untuk menggali, mendapatkan informasi. Oh, ternyata Ahmad baru sampai sini. Oh, ternyata Juki harus. Dan dari data itu guru kemudian bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Kira-kira apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus disiapkan sehingga seorang guru bisa menentukan langkah-langkah ke depan untuk perbaikan. Sehingga pada ujungnya tercapailah sebuah lingkungan belajar yang kondusif, belajar yang menyenangkan, dan murid tergerak untuk belajar dengan motivasi intrinsik dan tercipta sebuah lingkungan belajar, lingkungan yang positif. Inilah gambaran akhir dari tercapainya sebuah pembelajaran dari diferensiasi. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.